Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan proses belajar mengajar kembali dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan materi yang sudah saya berikan pada hari Senin, yaitu tentang volume gabungan dari bangun ruang, ya. Pada hari Senin kemarin kita sudah mempelajari sekaligus mempraktekkan secara langsung bagaimana cara menentukan volume dari gabungan bangun ruang. Nah, pada kali ini kita akan kembali lagi mereview ya dengan bangun yang berbeda. Silahkan dilihat. Nah, silahkan dilihat ke kursor yang saya arahkan. Baiklah, di situ ada gabungan bangun ruang yang terdiri dari bangun pertama adalah kerucut, bangun kedua adalah sebuah tabung, yang mana dari kedua bangun tersebut memiliki tinggi 46 cm dan juga jari-jari 7 cm. Ya, mari kita baca. Gabungan bangun ruang tersebut dapat diuraikan menjadi dua bangun yang lebih sederhana, yaitu bangun ruang kerucut, nih ya. Setelah itu kita namai dengan bangun ruang 1 dan bangun ruang tabung, yang setelah itu kita namai dengan bangun ruang 2. Nih. Penyelesaian. Langkah pertama, mari kita mencari volume bangun ruang yang pertama, yaitu kerucut. Bagaimana rumus dari volume kerucut? Nah, 1/3 dikali pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Kita masukkan 1/3 kita turunkan, pi nya kita pilih 22/7 karena bisa kita lihat ya, di sini jari-jarinya adalah 7. Kita memilih 22/7 karena jari-jarinya merupakan kelipatan 7 dikali jari-jarinya adalah 7 ya. Nah, 7/2 atau 7 kuadrat dikali tinggi dari kerucut. Nah, tinggi dari kerucut di sini sudah diketahui 24 cm. Kita pindah di sini. Nah, kita kalikan. Nah, jadi seperti ini. Setelah itu tinggal mengalikan saja. Nah, kita memakai satuan cm kubik karena kita sedang mencari sebuah volume. Hasil dari volume kerucut adalah 1232 cm kubik. Langkah kedua yaitu mencari volume bangun ruang yang kedua. Apa bangun ruang yang kedua itu? Nah, yaitu tabung. Yang pertama kita tentukan terlebih dahulu volume tabungnya. Masihkah kalian ingat bagaimana rumusnya? Nah, seperti ini. Pi kali R kuadrat dikali tinggi. Pi nya kita masukkan karena jari-jarinya merupakan kelipatan dari 7, maka kita pilih 22/7 dikali 7 kuadrat dikali 22 sebagai tingginya. 22 didapat dari mana? Nah, ini tinggal kita kurangkan saja. 46 cm merupakan tinggi dari bangun ruang secara keseluruhan. Dan di sini sudah diketahui tinggi dari sebuah kerucut adalah 24. Jadi 46 dikurangi 24 sama dengan 22. 22 merupakan hasil dari merupakan sisa dari 46 dikurangi 24. Jadi 22 adalah tinggi dari kerucut. Kita masukkan 22. Ini kan
22 dikali 22/7, ya maksud saya 22/7, 7-nya tidak tertulis di sini, dikali 49 dikali 22. Nah, sekarang 22 dikali 7, karena 49 bagi 7 sama dengan 7. Kita tinggal mengalihkan saja, sama dengan 3388 cm kubik. Yaitu memasuki langkah yang ketiga dengan menambahkan volume dari keduanya. Volume bangun ruang 1 ditambah volume bangun ruang yang kedua. Kita tinggal masukkan angkanya, 1232 cm kubik ditambah 3388 cm kubik. Hasilnya adalah 4620 cm kubik. Bisa kita ambil kesimpulan, jadi volume gabungan bangun ruang tersebut adalah 4620 cm kubik. Nah, sampai di sini ada yang masih bingung, atau mungkin ada yang mau bertanya, ada yang punya pertanyaan, silahkan ditanyakan. Oke, kita memasuki slide kedua, yaitu soal. Silahkan kalian kerjakan kedua gabungan bangun ruang ini ya. Yang pertama ada bangun ruang balok dan kubus ya. Selanjutnya ada sama ya, kerucut dan tabung. Silahkan kalian kerjakan di buku matematika masing-masing. Oke, selanjutnya kita memasuki pembelajaran SBDP. Nah, pada pembelajaran SBDP pada kali ini kita akan mempelajari tentang poster. Apa yang dimaksud poster? Dan juga apa sih gunanya poster itu? Kenapa harus dibuat? Nah, mari kita simak bersama-sama. Baris pertama, poster adalah sebuah karya seni atau sastra berupa kertas berukuran besar berisikan kata-kata, gambar maupun angka yang dipasang pada dinding di tempat umum. Nah, sebelumnya kita sudah pernah mempelajari tentang poster ini ya di semester 1. Jadi di semester 2 ini kalian tinggal mereview kembali tentang materi poster ini. Poster memuat berbagai informasi yang ditujukan kepada khalayak ramai dengan tujuan untuk mengajak, melarang, menyarankan, mengingatkan masyarakat dan lainnya. Jadi tujuan dari adanya poster atau tujuan dari dibuatnya poster itu ya untuk mengajak untuk berbuat sesuatu, misalnya mengajak untuk sama-sama membuang sampah di tempatnya, membuang sampah di tempat sampah, melarang meminum narkoba, menyarankan atau mengingatkan tentang hal-hal yang harus dilakukan sebagai rakyat. Poster dibuat dengan ide yang kreatif sehingga penampilannya dapat menarik perhatian. Jadi jika kita lihat di sepanjang jalan, banyak sekali poster-poster yang sudah kita temui. Nah, dari sekian banyak poster yang kita temui, semuanya pasti berwarna, tidak ada yang datar-datar saja. Ya, karena apa? Karena membuat poster dengan sekreatif mungkin akan semakin membuat orang penasaran untuk membaca. Nah, makanya kalian jika membuat poster, silahkan buat yang menarik untuk kalian lihat, dan terutama menarik untuk kalian lihat dan juga menarik untuk dilihat orang lain tentunya. Langkah-langkah membuat poster.
tentukan tema dan tujuan. Nah, sepertinya menentukan tema dan juga tujuan ini merupakan hal yang sangat penting untuk memulai sesuatu. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita mempelajari pidato juga harus menentukan tema dan tujuan. Di pembelajaran kali ini, poster kita harus menentukan tema kembali. Nah, selanjutnya merumuskan pesan yang ingin disampaikan. Jadi kalian harus memilih kata-kata yang cocok. Sebenarnya mau menyampaikan apa sih? Misal kalian ingin menyampaikan kepada halayak umum tentang pentingnya memakai masker di saat pandemi ini. Nah, kalian harus merumuskan kata-katanya terlebih dahulu sebelum kalian akhirnya memproses poster tersebut. Yang ketiga, membuat kata-kata menarik. Jadi kata-katanya tidak boleh yang datar-datar saja. Diolah sebaik mungkin, semenarik mungkin, sehingga orang yang membaca itu semakin tertarik. Rasa ingin tahunya tuh semakin lebih. Misal kalau kalian membuat poster tulisannya cuma ayo membaca, udah nggak ada karena apa, nggak ada, itu kan orang-orang maksudnya apa ini kok buat poster seperti itu, menjadikan poster semakin ambigu. Ayo membaca, nah terus ada gambarnya buku gitu toh. Nah, kalian bisa membuat lebih menarik lagi dengan ayo membaca, karena dengan membaca kita dapat bla 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 bla. Terus kalian memberikan latar berupa bumi. Nah, karena terus berupa apa ya, buku. Setelah itu muncul beberapa keistimewaan. Dari situ kan orang semakin penasaran, oh ternyata di dalam buku itu mengandung sesuatu yang harus kita baca, sesuatu yang harus kita ketahui. Jadi orang tuh semakin tertarik melihat poster kita. Setelah itu pemilihan media, dan terakhir adalah proses pembuatan. Nah, bagi yang belum mengerjakan tugas membuat poster, silahkan dibuat semenarik mungkin yang kalian bisa semampunya dengan memakai kertas yang ada. Yang penting tidak memakai buku tulis. Baik, sekian yang bisa Bu Farida sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Bu Farida mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam hal penyampaian materi. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.